Sifat-sifat ini basically hampir semuanya untuk transformasi Fourier untuk sinyal diskrit berlaku semua ya, mirip sekali ya. Nah, jadi ini kalau sinyal linear time invariant bisa kayak gini. Ini masuk H1T, respon impuls ini berubah jadi transformasi Fourier-nya ini kalau kita ngomong. Nah, ini bisa tinggal dikaliin kayak gini ya. Terus ini Anda balik boleh, sama ini. Tiga-tiganya ini sama. Ya. Tapi tentu syaratnya bisa ditulis kayak gitu kalau respon impulsnya punya transformasi Fourier, yaitu absolutely integrable ya. Gak semua sistem linear time invariant punya transformasi Fourier. Kalau nggak absolutely integrable, berarti dia nggak punya transformasi Fourier. Jadi persamaan 457 itu satu dari tiga syarat Dirichlet yang tadi kita sebutkan ya, syarat Dirichlet untuk keberadaan, syarat cukup untuk keberadaan transformasi Fourier. Nah ini contohnya ya, ada linear time invariant system yang HT-nya itu adalah respon impuls tapi tergeser min T0. Ini berdasar sifat transformasi Fourier, HC omeganya sinyal impuls kan satu karena ini geser min T0, jadi ini tinggal kali E pangkat min C omega T0 kali 1. Ya, maka nanti transformasi Fourier dari outputnya adalah transformasi Fourier dari input kali transformasi Fourier dari respon impulsnya, yaitu E pangkat min C omega T0. Nanti ini pakai, kalau Anda menggunakan sifat Fourier, akan jadi kayak gini ya. Jadi YT-nya sama dengan XT min T0. Jadi sebetulnya ya ini benar, Y-nya tinggal X digeser sejauh T0. Jadi sistem yang dengan respon impuls delta T min T0 itu memang hanya merupakan sistem penggeser yang sering disebut sistem time delay atau sistem untuk mendelay ya. Ya contohnya kalau Anda ada air masuk ke selang ya, selangnya cukup panjang, air baru masuk di satu titik pada waktu T, keluar di titik lain pada waktu T min 10 detik, nah itu contoh delay time ya. 10 detik, T min 10 ya misalnya ya, kalau T-nya dalam detik. Nah, kalau kita lihat misalnya sistem diferensiator nih, persamaannya cuma diferensiator. Nah, ini kalau menurut hukum sifat-sifat transformasi Fourier di domain frekuensi menjadi 461 tinggal dikali J omega ya. Maka diferensiator itu dia bisa dianggap sistem linear time invariant ya. Kalau dilihat J omega itu adalah respon frekuensinya gitu. Jadi respon frekuensi dari suatu sistem itu adalah transformasi Fourier dari respon impulsnya ya. Kalau Anda lihat bentuknya kan kayak gitu ya, HT E pangkat min dan seterusnya ya, DT gitu. Jadi ya J omega itu respon frekuensi dari sistem linear time invariant itu adalah transformasi Fourier dari respon impulsnya. Nah, kalau Anda ingat syarat ya,
bahwa HT tadi harus absolutely integrable, minta hingga plus tak hingga HT DT itu harga absolut HT DT harus berhingga, itu sebetulnya persis dengan syarat sistem itu stabil ya. Jadi kalau sistem linear time invariant stabil, pasti dia punya frekuensi respon. Ya. Kalau nggak stabil, belum tentu punya frekuensi respon. Karena frekuensi respon itu adalah integral dari atau transformasi Fourier dari respon impuls. Nah, silahkan dibaca selanjutnya ya. Ini nah, inti-inti dari bab transformasi Fourier ini sudah kita ceritakan, Anda tinggal berlatih ya. Nah, yang penting juga nanti Anda harus lihat kalau untuk kasus ya, diskrit ya, mirip-mirip sih sebetulnya ya. Nah, apa itu DTFT, discrete time Fourier transform? Konsepnya mirip banget dari discrete time Fourier series ke discrete time Fourier transform. Intinya periodenya n-nya itu nanti dibuat tak terhingga ya. Caranya persis penurunannya. Maka discrete time Fourier transform itu diperoleh sangat mirip ya. Ini saya ngambil bahan kuliahnya Pak Robert ya. Ini biasanya itu membedakan omeganya ya. Mereka pakai omega bentuknya omega besar gitu. Kalau yang tadi kita pakai omega kecil. Kalau Pak Robert suka pakai yang frekuensi juga. Ini bedanya cuma 2pi aja ya di sini ya. Karena F itu adalah omega per 2pi ya. Dilihat di sini nih. Atau omega itu 2pi F besar ya. Omega besar 2pi F besar. Tapi nah kalau Anda lihat ini bedanya sama di continuous time itu. Maaf Pak, ini lagi di PDF. Oh, jadi saya ini belum pindah toh? Belum pindah ya? Saya belum. Jadi sekarang kita bicara discrete time Fourier transform ya. Prinsipnya persis ya. Tapi kalau continuous time itu kan, jadi prinsipnya itu persis bahwa kayak discrete time Fourier series, tapi nanti periodenya dibuat tak terhingga gitu. Jadi nanti persamaannya kayak gini. Ya. Nah, bedanya coba lihat yang di bawah dulu ya. Bedanya itu memang dia omeganya pakai omega besar gitu. Kenapa beda ya? Ini satuannya radian ya. Kalau yang di continue radian per detik ya. Kalau ini radian saja. Beda jadi omeganya. Hati-hati ya. Frekuensi diskrit itu nggak ada per detiknya. Nah, ini saya ngambil dari PowerPoint-nya bukunya Pak Robert. Jadi dia ada menggunakan F besar juga. F besar itu frekuensi ya. Di mana omega itu adalah 2pf. Supaya mirip dengan pembahasan kontinu, kita fokus ke yang di bawah aja.